mahfuz wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Sudah, Pak? Ya, shadaqallahul azim ya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an menambah keberkahan pertemuan kita. Baik anak-anak, ini ada 16 orang ya. Berarti setengahnya ini belum masuk ya. Bapak kasih kesempatan dulu ya untuk presentasi berkenaan dengan pengaruh iptek ya, pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Ada ini siapa yang kemarin tuh ya, yang harus awal presentasi itu ada Fadlan nggak? Nah, Fadlan. Ini Bapak sudah setting ya. Semua orang bisa share screen ya. Jadi silakan untuk yang kajian pertama ya, itu absen 1 sampai absen 13. Yang mulai silakan ya. Atau Kresna mau mulai lagi nggak? Kresna kemarin tuh belum selesai ya? Mau dimulai? Sudah, Pak. Sudah aja? Sudah aja, Pak. Oke. Baik. Bapak kasih kesempatan yang lain. Dari absen 1 sampai 13. Siapa yang siap? Saya, Pak, insya Allah. Silakan Haikal ya. Udah disetting bisa ya share screen. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian iptek, tentang kemajuan di Indonesia. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, sejalan dengan hukum alam setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Apa saja dampak positif maupun negatif dari pesata kemajuan iptek tersebut bagi negara Indonesia, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hukum. Pengaruh positif kemajuan iptek, aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebangsaan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Kedua, aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Di antaranya, 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4.
meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju dan untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih berprofesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif perkembangan iptek di Indonesia. Yang ke-1, aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbullah kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Seperti berikut ini. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturan nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama, contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Kemajuan iptek juga dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.
seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghadik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang kelima, dan lain-lain. Yang kelima, aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya, perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu bergantung kepada badan-badan multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku dalam negeri dan berorientasi kepada rakyat. Sekian. Pak, mic-nya Pak. Itu ke mute, Pak. Lupa. Oke. Baik, kedengaran ya. Jazakallah ya tadi Haikal ya sudah menyampaikan pengaruh positif ya dan pengaruh negatif berkenaan dengan iptek. Ya. Silakan Munir ya, salat zuhur dulu, lalu balik lagi ya. Ini masih panjang nih kita 1,5 jam lagi. Nah kira-kira anak-anakku ada ini nggak? Ada yang mau dikritisi nggak? Apa yang tadi menjadi konten ya? Itu kan mirip-mirip ya dengan yang dikaji ya dari absen 1 sampai absen 13. Nah kira-kira apa yang menjadi pemaparan tadi Haikal ya itu benar-benar terjadi nggak di negara kita begitu ya, bahwa pengaruh iptek itu pada Ipolexex Bud Hankam ya, ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan begitu ya, itu seperti itu nggak kejadiannya begitu ya, atau misalkan ternyata iptek yang tadi dipaparkan gitu ya ada sedikit perbedaan begitu ya, misalkan di dalam realitas kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Silakan dibuka dulu lah kameranya biar kita enak diskusinya. Dibuka dulu. Ini baru bahasan yang pertama. Coba Bapak cek dulu nih. Ini pada menyimak ya. Rio, ya. Tadi kira-kira salah satu aspek positif daripada kemajuan iptek itu apa? Pada aspek kehidupan di suatu negara. Halo, Pak. Salah satu aspek ya pengaruh aspek positif ya pengaruh iptek itu pada aspek kehidupan itu apa kira-kira? Yang kamu tangkap. Halo.
Kenapa itu? Halo? Nanti Bun ini. Udah kesana tutupin Bun. Halo? Halo, Ya. Pak? Ya. Sebentar yuk. Tutupin Bun. Ini. Nggak ada suaranya, Pak. Udah kedengaran? Kedengaran? Yuk. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Yang lain kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Oh, ini sinyal di Rio-nya berarti. Awan, Pak. Kenapa, Pak? Halo? Dia kurang ini. Baik, coba Bapak tanya dulu nih. Aldo. Dok. Yang paling kamu soroti ya, kemajuan iptek itu pengaruh positifnya apa, Dok? Apa Pak? Tadi Pak apa? Yang kamu kamu lihat ya, kemajuan iptek itu pengaruh positifnya apa sih? Ini biasanya kan generasi kalian ya, generasi milenial gitu ya. Bapak juga milenial tua ya, tahun 80-an akhir. Nah, ini kan sangat dekat ya dengan iptek ya, bahkan sudah masuk era digital, revolusi industri yang keempat begitu ya. Nah, kira-kira yang paling menonjol ya, yang paling positif ya daripada iptek itu pada salah satu aspek kehidupan kamu yang paling lihat itu apa? Dok. Yang paling menonjol gitu Pak, memberikan ya kayak apa? Biar lebih mudah gitu Pak, memperluas mudahnya akses terhadap informasi. Mempermudah Kemajuan akses. iptek. Iya, Akses informasi. sebagai informasi hingga memperluas wawasan atau pengetahuan gitu Pak. Misalkan apa yang kamu ya secara pribadi ya sebagai warga negara ya sebagai seorang pelajar begitu ya, akses seperti apa yang pada hari ini ya kamu dapatkan luar biasa begitu? Seperti apa? Misalkan berita seperti apa? Atau informasi semacam apa yang kamu dapatkan? Yang itu menurut kamu itu cukup canggih ya karena pengaruh iptek. Oh, menurut Yang dulu mungkin kamu saya tidak hari ini, mendapat Pak. yang dulu mungkin kamu tidak mendapatkannya begitu. Oh, apa sih ya Pak? Hari ini atau gimana Pak? Hari ini Pak. Iya, hari ini tuh sekarang lah kondisi sekarang itu. Dulu yang kamu tidak mendapatkan, tapi sekarang kamu dapatkan karena kemajuan daripada iptek. Ya. Benar sekali nih. Dan kalian itu kan sangat dekat sebetulnya dengan iptek ya. Bahkan sekali sehari-hari itu menggunakan iptek Gadget Pak. Gadget ya Pak. Apa? Gadget. Ya gadget. Handphone, ya terus laptop gitu Pak. Oke, ya. Ya itu apa yang kamu dapatkan? Yang dulu tidak kamu dapatkan begitu. Aldo suka ini nggak? Suka memperhatikan apa yang menjadi ini nggak? Menjadi isu dunia atau isu negara atau isu masyarakat gitu atau isu kemanusiaan begitu. Mengikuti nggak? Enggak Pak. Enggak juga. Enggak, Pak. Nah ini kan, enggak juga, saya, nah Pak. ini fakta ya. Salah satunya fakta ya juga ternyata iptek juga tidak memberikan informasi begitu ya kepada remaja-remaja kita. Ini contoh ya makanya begitu. Coba sekarang kita lihat ya, benar nggak apa yang tadi disampaikan oleh Haikal itu ya, bahwa kemajuan iptek itu mendukung agar orang-orang itu semakin cerdas, semakin bisa akses begitu, atau lebih banyak apanya, lebih banyak negatifnya atau seperti apa begitu ya. Nah ini kita masuk di ruang-ruang diskusi begitu. Kayaknya itu banyak negatifnya itu iptek itu. Banyak negatifnya ya? Negatif daripada kebaikannya. Kenapa ya kamu berpikiran seperti itu? Karena apa ya, kemajuan iptek juga kan ada pembuatan sosial media dan juga apa ya, ini kan banyak website di di internet gitu kan.
banyak yang bagus juga, tapi juga banyak yang buruk, tahu nggak? Kayak website pornografi, website black market kayak gitu segala. Maksudnya untuk itu juga bagus, tapi untuk kriminal juga mereka akan lebih organized, tahu nggak kriminalnya? Oke, itu ya. Gitu tuh. Menurut Arya, apa yang menjadi kemajuan iptek itu malah menjadi kemajuan bagi kebatilan ya, bagi kejahatan ya, bagi sesuatu yang merugikan ya publik secara luas ya di dunia begitu. Sependapat nggak? Ada yang sependapat dengan Arya? Saya beda Pak, beda. Saya Kenapa ya? Pak. Kenapa beda, Ismail? Ya sebenarnya sih tergantung orangnya sih Pak. Kalau misalnya orangnya kayak ngerti yang baik mana yang buruk, ya pasti dia kalau misalnya dia baik, dia bukanya website kayak belajar gitu. Pokoknya yang positif lah. Terus kalau misalnya orangnya kayak ya yang buruk lah, pasti bukanya negatif. Menurut saya sih tergantung orangnya sih Pak. Itu. Ya. Kalau Ismail menyorotinya tergantung orangnya begitu ya. Nah, permasalahannya adalah orang itu juga tidak berdiri sendiri ya. Jadi artinya yang namanya orang itu kan sebagai anggota keluarga ya pada lingkungan terkecil ya. Lalu juga anggota setelah keluarga anggota apa? Orang itu anggota masyarakat kan di lingkungan sekitar ya. Lalu kemudian ya di daerah, di provinsi begitu ya. Lalu juga warga negara orang juga itu sebagai warga negara ya pada suatu posisi negara masing-masing begitu ya. Dan juga yang namanya manusia itu juga sebagai warga dunia ya. Yang itu juga pada era sekarang ya, era globalisasi seperti ini akses semuanya juga untuk ujiannya ya itu begitu berat begitu ya. Makanya hal-hal yang sifatnya ya gimana orangnya begitu ya. Nah, itu juga dia akan terkena ya pada lingkungan makanya. Nah, kalian di sini semuanya Pak ini kan pakai WA semua kan? Dibuka aja mikrofonnya. Pakai. Pakai kan? Nah, kalian punya grup kan? Ada, iya. Iya. Grup-grupnya itu sesuai sejenis dengan apa yang paling dekat dengan kalian kan? Yang kita semua sukai sih ya. Yang suka kan pikirannya dan sebagainya. Teman-temannya pun ya seperti kalian kan? Iya sih. Nah, itu kan. Nah, ideologisasinya pun seperti itu ya. Ilmu kata-kata. Nah, yang teman misalkan temannya modelnya begitu ya begitu ya. Nah, orang misalkan yang religius begitu ya. Nah, dia akan berteman dengan teman-teman yang lingkungannya juga seperti itu begitu ya. Orang yang misalkan grupnya itu suka bercanda begitu ya. Nyari grup-grup bodor gitu kan. Nah, itu apa? Ilmu pengetahuan hasil dari kemajuan teknologi ya. Memetakan ya orang-orang pada lingkungan yang sama ya. Jadi yang homogen ya, yang sepisi, yang sepikiran, yang begitu ya. Nah, itu berkumpul dengan yang seperti itu begitu. Nah, kira-kira makanya apa sih yang paling penting sih belajar ilmu pengetahuan ini ya, teknologi di pelajaran PPKN ini. Nah, kalau misalkan kalian bisa melihat itu yang menjadi ancaman positif dan juga ancaman negatif begitu ya. Nah, kira-kira sebetulnya apa sih yang paling penting ketika kita belajar ilmu pengetahuan teknologi ini ya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini besar kan? Temanya besar ya. Karena ini iptek untuk negara begitu ya. Nah, yang negara itu isinya siapa? Ya kita semua kan. Ya, yang itu dalam ruang lingkup yang besar ada di nasional ya. Yang ada juga di daerah ya, di provinsi, di kota, dan ada juga di kecamatan begitu ya, atau di lingkungan terdekat. Nah, ini bagaimana kan caranya begitu ya, ilmu pengetahuan teknologi ini banyak berdampak positif kepada diri kita
daripada negatifnya begitu. Nah, pembelajaran ini berhasil kalau misalkan mengarahkan masyarakat warga negara Indonesia ya, dan juga menjadi bagian daripada warga negara dunia itu bisa memanfaatkan iptek ya ke arah yang positif begitu. Karena kan ini seperti dua mata pisau yang tajam begitu ya. Ya kalau misalkan tidak dimanfaatkan tidak baik begitu ya, orang yang tidak punya kepribadian yang bagus, orang yang tidak dapat terinternalisasi agama yang bagus ya, orang yang tidak memiliki tauhid yang baik ya, dia akan mudah saja terjerumus oleh hal-hal yang teknologi begitu ya. Seperti tadi misalkan isunya siapa yang dikeluarkan oleh Arya ya, misalkan pornografi. Kan itu pornografi luar biasa sekali ya. Yang bahkan pornografi itu kalau kita lihat beritanya itu mengarah kepada porno aksi itu luar biasa sekali ya. Efek daripada kecanduan daripada pornografi begitu ya. Dan itu yang paling menjadi banyak korban itu kan itu adalah usia-usia produktif ya, usia-usia muda itu bagiannya. Yang bagaimana sebetulnya usia-usia produktif itu seharusnya adalah orang-orang yang menanggung usia-usia yang tidak produktif begitu ya, bayi, anak kecil, orang tua begitu ya. Nah, ini usia-usia yang luar biasa potensial itu malah terkena sesuatu yang negatif di wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga menjadi bagaimana kita menjadi pikiran bersama ya supaya dalam pembelajaran kita mengkaji ya ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita memiliki perubahan yang besar begitu ya ke arah yang positif. Nah, kita kaji saja misalkan di dalam ideologi ya, ideologi begitu ya. Nah, ilmu iptek ini bagi siswa-siswa SMK Darut Tauhid dalam kemajuan iptek ini mendekatkan diri pada Islam nggak? Ideologisasinya. Kalian dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu semakin mudah tidak mendapatkan akses-akses yang itu mengarahkan kalian pada pemahaman agama yang baik. Kalian buka tidak misalkan ustadz-ustadz yang itu bisa menambah ruang-ruang hati kita supaya kita menambah ketaatan pada Allah. Nah, dengan kemajuan saya. Nah, seperti itu enggak gitu ya? Itu mah Pak. Nah, itu misalkan gitu mah. tergantung. Enggak, ini Bapak tanya ya kepada kalian seperti itu enggak? Itu di bidang ideologi misalnya ya. Seperti itu enggak? Bisa. Di sini ada enggak yang ini boleh ini ya misalkan cerita ya. Di sini ada enggak yang sering mengakses ustadz begitu ya? Ceramah ustadz favorit misalkan ada nggak? Ya, paling lihat Agim lah. Agim ya. Gitu. Agim, Arya suka lihat Agim. Selain Agim di sini ada yang pernah melihat siapa? Ustadz Mufti. Ustadz Mufti, oke. Okay. Lalu siapa lagi di sini? Banyak Pak, pokoknya. Baik, ya yang paling sering dilihat apa? Ada nggak yang berani? Kalau yang dilihatnya positif pasti berani diceritakan gitu ya, pasti berani diceritakan. Nah, kira-kira yang konten-konten positif yang itu meningkatkan kapasitas diri kalian, meningkatkan ideologi kalian ya, ideologi Islam ya, menguatkan pemahaman kalian terhadap agama begitu ya. Nah, itu ada nggak yang kalian ini suka akses? Kalau lagi ngebut doang sih Pak. Ini area terus. Coba yang lain ini Bapak melihat ya. Ini kan Bapak baru bertanya kepada orang-orang yang lingkungannya itu pelajar yang di SMK boarding school ya. Yang sehari-hari terinternalisasi keislaman begitu ya. Yang antum setelah sekolah itu antum diurus sama boarding kan? Ya. Nah, gitu ya. Ini Bapak baru bertanya, ini Bapak tidak bertanya kepada pelajar-pelajar umum gitu ya. Yang sekolahnya internalisasi keislamannya kurang begitu ya. Ini yang internalisasi keislaman lumayan lah gitu ya, walaupun ya enggak ini juga begitu, lumayan lah begitu ya. Nah, ini untuk masalah ideologi saja ini ya. Nah, ini kira-kira ada nggak yang suka melihat misalkan selain Agi misalkan ada nggak? Abdul Somad Pak. Arsi, misalkan Ustadz Abdul Somad melihatnya itu ya. Kenapa tertarik dengan Ustadz Abdul Somad, Arsi? Lucu Pak.
Sama Babe Haikal. Dengan Babe Haikal. Oke, ya. Nah, itu di wilayah aspek misalkan ideologi ya, misalkan ya. Nah, kira-kira ada nggak aspek negatif dari suatu ideologi? Ada nggak ideologi lagi yang muncul diakses oleh dengan kemajuan teknologi itu ada ideologi yang istilahnya membuat Komunal. ideologi Islam itu jadi melemah. Ada nggak? Ada. Ada ya, termasuk tadi yang pornografi itu siapa sih yang membuat agenda itu pornografi? Kira-kira musuh-musuh Islam bukan? Iya. Pasti. Iya, Pasti iya, ya. Pak. Pasti, Pak. Pasti, Iya. pasti. Ingin menghancurkan apa-apa yang menjadi kebaikan nggak? Iya. Pasti ya, karena yang membawa moral, yang mengarahkan kepada akhlak, itu kan Islam begitu. Nah, pasti itu agenda keluar dari musuh-musuh Islam. Itu masif nggak? Masif nggak? Masif sekali kan? Masif Pak, ya masif Pak. Iya. Masif. Nah, maka bahkan kita pun tidak ini pun itu muncul dengan sendirinya, misalkannya di Facebook, di ini begitu ya. Luar biasa sekali. Itu kan serangan-serangan ya yang dilakukan untuk menjatuhkan ya moral-moral ya, terutama ya di kalangan yang pemuda begitu ya. Itu menjatuhkan mental ya. Sehingga apa? Jadi pikiran-pikiran anak-anak muda itu jadinya receh gitu ya. Jadi pikiran-pikirannya tidak besar. Misalkan perhatiannya terhadap agama, perhatiannya terhadap orang tua, ya, tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, gitu ya. Nah itu akan terganggu begitu ya. Kalau misalkan apa-apa yang menjadi ininya, ya, informasinya, apa-apa yang menjadi penglihatannya, apa-apa yang menjadi akses ya dalam penggunaan teknologi yang keliru ya, yang salah begitu ya. Nah, ini mengarah kepada kehancuran. Nah, di situ bisa dipahami ya. Ya. Itu baru di ideologi. Sekarang misalkan kita berbicara politik ya. Politik. Ipolek saya sebut hankam nanti politik. Nah, kira-kira kalian sepakat nggak tadi yang disampaikan oleh Haikal tentang politik bahwa demokrasi jadi lebih mudah dikontrol oleh rakyat ya, bahwa penguasa jadinya menerima masukan dari publik, itu seperti itu enggak? Enggak. Tidak seperti itu ya Pak. Kenapa bisa seperti itu padahal kemajuan teknologi transparansi dibangun dimulai, kenapa seperti itu? Nah, kalian pun akan mendapatkan informasi lagi dari teknologi lagi ya, dari jurnal, dari pemikiran yang berbobot, dari informasi yang cerdas, dari penulis yang pintar, dari ahli yang bisa memberikan informasi yang baik begitu ya. Nah, itu kan Ismail bisa berpikir seperti itu ya karena dia bisa mendapatkan akses yang ini tahu saya kenapa teorinya begini tapi dalam realitanya seperti ini begitu. Nah, kira-kira di dalam politik tadi sepakat nggak semuanya? Sepakat. Yang pengaruh positifnya seperti itu dan negatif seperti itu, sepakat nggak yang disampaikan, yang diinikan di poin-poin Haikal itu kan yang dituangkan di dalam buku ya? Nah, itu di dalam buku kira-kira ada nggak yang sebetulnya nggak seperti itu Pak gitu? Ada Pak, banyak banget pokoknya. Ya, contohnya banyak banget ya, apa coba? Wilayah kalian itu wilayah berpikir ya. Ini mau mahasiswa ya. Jadi bukan wilayah kalian menerima makan aja gitu ya. Nah, wilayah kalian itu wilayah berpikir. Seusia kalian itu adalah seusianya mulai berpikir. Pemuda itu bukan usianya hanya menjawab soal, mindah-mindahin gitu ya. Itu mah anak SMP bisa. Nah, tapi wilayah SMK, wilayah SMA itu adalah wilayah mulai belajar menganalisis. Kenapa sih ini peristiwa ini terjadi seperti ini ya? Apa sih ini yang jadi masalahnya? Bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya begitu? Nah, ini yang mesti jadi ini ya, semangat ya anak-anak muda begitu. Ini kita belum masuk pada presentasi yang kedua nih. Sengaja Bapak ini kan karena ini dekat dengan kalian, IPTEK ya. Di sini ada nggak yang mengikuti politik? Anak muda, ada nggak?
Paling politik luar negeri, Pak. Politik global misalkan. Nah, Alia gimana? Kamu melihat, contohnya kamu melihat apa di politik global? Ya, kayak gimana Presiden Prancis itu menghina Islam, dan kayak gimana kayak eleksi Donald Trump sama Joe Biden kayak gitu. Dan itu kan perangan di Timur Tengah itu segala peristiwa gitulah. Ya. Apa yang kamu bisa bisa dapatkan manfaatnya mendapatkan informasi semacam itu? Ya, bisa aja up to date, lebih tahu situasi dunia kayak gimana itu sekarang. Situasi dunia. Kamu biasanya lihat dari mana, ya? Saya mah nggak ada satu tempat khusus, saya mah kayak beberapa tempat. Ya misalkan beberapa tempat itu apa aja, ya? Apa itu namanya, lupa? Fox News, CNN, BBC. BBC, oke. Ya. Apalagi itu? Banyak sih. Oke. Al Jazeera, oke. Yang lain ada nggak yang begitu? Ini area mengikuti itu. Ada, Pak. Padlan mengikuti itu? CNN saya, Pak. CNN ya. Contohnya apa sekarang yang kamu lihat, berita apa? Ya itu yang kayak yang Presiden Prancis sama yang apa namanya vaksin COVID gitu, Pak. Saya mah lihatnya kayak gitu doang. Oke. Ya, itu ya. Misalkan kalau yang sifatnya politis itu yang bagaimana? Tadi yang Perancis itu masalahnya politik itu? Bukan. Itu masalah politik atau masalah agama atau masalah apa itu? Agama itu, Pak. Agama. Tidak ada hubungannya dengan politik, itu dibawa sebagai isu politik untuk pemilihan, kan sekarang mau pemilihan juga Perancis. Mungkin. Itu ya. Mungkin, Pak. Nah, itu maksud Bapak itu nanti kalau kita sebagai warga negara dunia ya yang mengikuti itu ya, maka dia akan memulai ya dengan daya kritis, ya membaca dengan baik ya. Sumber-sumbernya juga bukan sumber-sumber yang hoax gitu ya. Nah, ini juga akan meningkatkan kualitas kita ya sebagai sumber daya manusia. Itu politik ya. Ipolek, ekonomi. Sekarang kita masuk bab ekonomi nih. Bagaimana nih? Tadi katanya Indonesia itu kalau produk-produknya tidak bisa menandingi ya produk-produk yang menjadi produksi negara-negara lain, sehingga di lapangan global secara di ekonomi begitu ya, Indonesia itu terkalahkan oleh negara-negara lain. Jadi secara ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah ekonomi itu tidak menguntungkan Indonesia ya. Seperti itu ya tadi ya bacaannya, pemaparan dari Haikal begitu. Nah, kira-kira kalian sepakat nggak? Nggak apa-apa dah, Haikal itu kan lebih melihat poin-poin di buku ya, menyampaikan yang di buku. Tidak keluar argumennya begitu. Nah, sekarang Bapak pengen tarik nih semuanya argumennya. Di lapangan ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi itu untuk negara kita lebih menguntungkan atau lebih merugikan? Gimana? Di lapangan ekonomi. Nah, dengan kemajuan iptek ini. Lebih banyak benefitnya, Pak, kalau nggak salah. Lebih banyak benefitnya. Kenapa? Kamu melihat gitu? Kita juga bisa lihat kayak stock market kayak gitu real time. Sama bisa lihat transaksi kita. Pokoknya kita bisa berkomunikasi dengan kayak ya investor luar negeri, dan kita juga bisa mengexpand itu bisnis kita ke luar negeri kayak gitu kan. Oke. Itu kan Arya melihatnya secara personal ya. Misalkan seorang pengusaha itu kalau secara negara Indonesia banyak untung nggak di lapangan ekonomi? Kurang, Pak. Kurang ya. Tahu nggak sekarang terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia itu? Sampai -5. Nah, itu luar biasa sekali. Satu orang yang lahir di Indonesia itu dulu berapa? 13 juta ya.
harus membayar hutang itu ya. Kalau sekarang itu naik lagi ya. Ada yang bilang sudah nyampe satu orang itu 20 juta ya, tuh lahir begitu ya. Kalau di Brunei satu orang yang lahir itu mendapatkan apa? Mendapatkan kehidupan sampai kuliah sarjana ya, itu di Brunei ya. Kalau di Arab mendapatkan tunjangan-tunjangan ya, kelahiran sebagai sekolah dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia yang bayi lahir itu bayar ya. Terakhir 13 juta tuh udah naik. Kemarin Bapak dapat informasinya ya. Itu 13 juta. Itu sudah lebih dari 13 juta bayarnya satu orang. Yang baru lahir. Itu nasib orang Indonesia begitu ya, hutangnya begitu ya. Infrastruktur untuk siapa? Cina kan? Cina kan? Oh, iya. Proyek infrastruktur ya. Ya. Iya, iya. Ya. Kalau sumber daya alam gitu ya, yang besar-besar begitu ya, Freeport dan sebagainya itu dikuasai siapa? Amerika kan? Amerika. Produk-produk juga kemarin ketika rame-rame orang boykot untuk yang isu Perancis ini, keluarkan banyak sekali ya. Apa yang dikuasai oleh Perancis, belum Jepang, belum Korea kan, dengan K-popnya dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita lihat negara kita ini berdaulat nggak secara ekonomi? Kurang Kurang atau tidak? kurang berdaulat karena utangnya dari dulu. Iya, utangnya banyak. Nah, kalau utangnya banyak, mungkin nggak negaranya bakal panjang? Ada pertanyaan, tapi bukan semua negara punya utang. Betul, semua negara punya utang. Cuman bisa nggak mengelola ininya, penguasaannya, sumber daya alamnya? Militer kita siap nggak untuk mengamankan sumber daya alam kita? Tidak terlalu sih. Posisi Nggak Indonesia. tahu Pak, nggak tahu. Iya, itu yang nanti harus kalian cari tahu. Posisinya Indonesia secara militer ya, nanti Hankam itu ya, itu keberapa di dunia kekuatan militer Indonesia itu? Apa yang dimiliki Indonesia dari segi militer? Apa yang dimiliki apa? Yang dimiliki Indonesia. Indonesia itu kan tidak memiliki fakta pertahanan kan? Bukan termasuk anggota NATO Indonesia itu di Asia Tenggara ya. Kan fakta pertahanan yang itu kan kalau Malaysia, Singapura kan itu mengikuti kan? Mengikuti Amerika dan sebagainya. Tapi kan Indonesia itu garis politiknya non-blok kan? Nah, Indonesia itu tidak punya sekutu di sekitarnya secara militer. Jadi mau dari arah selatan, Australia, mau dari arah utara, mau dari arah barat, timur begitu ya. Nah, itu nggak ada sebetulnya fakta pertahanan. Tapi ini kan Pak, Indonesia militernya ke-16 di dunia dari 137 negara. Lumayan ya, lah. Ke-16 itu cukup nggak untuk mempertahankan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang melimpah begitu? Wah, enggak sih Pak, soalnya kan belum sama kalau ada yang disuap kan pasti itu mah. Ya, itu Pak tergantung Pak. Nah, itu Ilham Farhan menjawab tuh Pak di chat rezim oligarki katanya. Rezim oligarki. Nah, sebelum tambah lagi mental ini ya, orang-orang kita yang di dalam yang ngebantu asing-asing ya, ngebantu ngerampok begitu kan? Ya. Nah, itu juga memperumit begitu ya, apa yang menjadi ini. Nah, ini juga kenapa Bapak sampaikan seperti ini ya? Nah, karena memang ya Indonesia itu milik kita gitu. Ya, sumber daya alamnya itu ya, yang namanya airnya itu ya harus diminum oleh anak-anak cucu-cucu kita gitu. Dan harus murah begitu ya. Jangan sampai air itu mahal ya. Ya, luar biasa. Kita kalau mau minum air aja itu harus yang berkualitas ya. Rata-rata di sini minum apa? Aqua. Mahal nggak Aqua? Mahal sih. Mahal ya. Jarang di sini Danon Prancis Pak, Danon. Ya Aqua juga sama. Kalau pakai isi ulang, ada nggak di sini yang minum isi ulang? Yang 4.000-an gitu. Ada Pak. Ada ya, di asrama yang itu ya, isi ulang ya? Tahu Pak. Tahu. Nah, itu juga masih mahal kan periodenya? Padahal kan iya masih mahal. Sedangkan 2/3-nya kita wilayahnya adalah laut ya, Indonesia itu.
Bagaimana kita negaranya banyak daratan, banyak lautan. Laut. Banyak bagaimana Pulau. Bagaimana negara yang banyak airnya ya dibanding daratnya, itu airnya mahal. Bahkan yang kemarin itu yang lucu itu ya, zamannya Jokowi menterinya Enggar yang menteri perdagangan itu garam aja impor gitu. Ini ekonomi ya. Kalian pernah dengar gak isunya garam kita impor? Kita Berapa? banyak laut, kita banyak pernah laut. dengar doang sih Pak. Pernah dengar ya? Tapi itu kenyataan, garamnya impor, coba bayangkan. Emang laut kita nggak asin? Sampai Manis garam sekali Pak. sampai garam impor. Nah, itu ya maksudnya itu yang harusnya jadi pikiran ya anak-anak muda. Ini kenapa masa negara banyak laut impor garamnya, kan itu nggak masuk akal gitu. Kurang bersyukur. Nah, kan. Baik, ini nanti minggu depan kita masuk ke materi yang itu ya, presentasi yang kedua ya. Siap. Sampai saat ini ada 23 orang ya. Ini Bapak biar gampang, siapa yang nggak masuk nih? Biar gampang Bapak. Suka nyari-nyari orang yang nggak masuk ya. Atau coba matikan dulu itunya. Kameranya Bapak foto dulu. Fotonya di ini dulu, Mi. Aldo Nazmi, oke. Kelihatan. Namanya kelihatan ini ya. Baik nih, ada waktu sekitar 2-3 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Perkiraan UAS kapan, Pak? Perkiraan UAS. Belum tahu informasinya, Bapak. Biasanya UAS mah Desember. Awal ya. Awal Desember kayaknya. Desember berarti sekitar 4 pertemuan lagi lah. 4 pertemuan lagi. Biasanya pertengahan Desember ya. Akhir tuh mulai libur begitu. Pak, kita masih ada UN. Ya, tidak ada kan UN? Kalau yang dari Nadiem yang terakhir? Ntar gimana kalau masuk pondok? Itu nggak tahu. Siap. Kemarin udah dapat informasinya kan dari orang tuanya ya? Untuk itu sekolah. Ini di Kurang sini tahu kayaknya, Pak. Hah? Kurang tahu. Siapa yang dapat informasinya? Yang tahu informasinya untuk bulan Januari gimana coba sekolahnya? Ya katanya masuk, Pak. Katanya sih. Ada 3 gelombang kok, Pak. Nah. Gimana? Jelasin dong, jelasin. Gimana, Jad? Lanjut. Apa, Pak? Setahu Sultan sih, kalau yang cowok itu diantarin orang tuanya sampai bundaran. Kemarin kan pas Jum. Nah, ini berarti informasinya belum ini ya, belum. Gimana sih, Pak? Belum, Pak. Tanggal 8 sampai 9 Januari itu kedatangan santri gelombang pertama. 24 sampai 25 Januari gelombang 2. 9 sampai 10 Februari gelombang 3, 25 sampai 28 Februari gelombang 4. Oh, jadi secara teknis sebagian ya. Oke. Iya. Terus transit kedatangan khusus area Gerlong dipastikan di KPAD. Pemeriksaan suhu tubuh dan sekaligus penurunan barang. Kalau Eko di Bundaran Eko. Itu udah fix ya? Dan Bapak dengar itu pakai ini kan, pakai survei ya? Pakai tes mana? swab. Enggak tes anak-anak yang bisa online, anak-anak yang mau offline ya, ada yang gitu ya, pilihan ya? Ya, sesuai pernyataan orang tua kan kemarin. Oh iya. Berarti Darut Tauhid menyerahkan tanggung jawabnya pada orang tua di wilayah itu ya? Iya. Oke, ya itu ketangkap lah ya. Jadi nanti pembelajaran kita itu ya. Nah kan. Jadi nanti kemungkinan ya walaupun kalian di asrama online ya. Begitu. Begitu, Pak.
kurang tahu juga kok. Mending di rumah ya Pak, mending di rumah. Gitu. Kan sebagian siswa itu kan, sebagian siswa ini ya tidak ini ya, tidak ada yang diperkenankan online ya. Itu tergantung orang tuanya setuju. Tergantung orang tua kan? Nah, itu. Iya, oke. Ya mungkin kan melihat yang pondok-pondok yang lain yang langsung ketika ketemu itu langsung kena banyak kan. Beberapa pesantren-pesantren itu. Kayaknya Bapak ngelihatnya di situ sih. Bapak yang pas pengumuman itu tidak ikut dulu yang sosialisasi ini. Ya, sosialisasikan. Ya apapun lah nanti yang penting yang terbaik. Nanti informasinya coba diinikan aja ya di orang tuanya yang lengkap ya. Jangan sampai salah informasi begitu. Ya, Bapak di sini nggak memberikan informasi karena Bapak belum mendapatkan informasi yang utuh ya. Akan untuk ininya. Jadi masih mengikuti yang semester sekarang, tapi untuk yang semester depan Bapak belum nanya secara detail begitu ya. Jadi nggak berani menginformasikan kepada kalian begitu. Jadi nggak ada informasi dari Bapak begitu ya. Ya informasinya itu dari sekolah kepada orang tua kalian begitu. Nah, kan. Karena Bapak termasuk guru yang tidak ikut kemarin itu yang ini ya, karena ada masalah jaringan kemarin itu. Nah, kan di ini. Baik, waktunya sudah habis ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Minggu depan ada yang presentasi ya. Minggu depan untuk bagian yang keduanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.